aktivitas, baiknya kita melakukannya dengan doa. Oleh karena itu, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Kapag mulai ni marilaw doa gitwag sa iway. Oke, terima kasih kepada ketua kelasnya sudah memimpin doa. Anak-anak sekalian, karena hari ini semuanya sehat, segar, ceria, boleh apa mengatakan nasabah tesi ini mengutuk kurang memiliki gambar regulata. Ada natan regulata. Ada pi. Boleh. Anda gambar apa? Oke, makin lagi jalan BPB di. Sini 2 3. Jadi selain kita belajar tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam buku tradisional, Ibu juga akan mengajarkan tentang kata berilmukan. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah Ananda sekalian mempelajari materi ini, Ananda dapat menjelaskan tentang Ananda sekalian bisa memahami tentang pakdaya atau kata berilmukan. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, Ananda sekalian ini dapat menyebutkan minimal 2 contoh kata berilmukan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan pakdaya. Oke? Siap belajar? Siap. Ya. Nah, materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ketika kita sudah belajar tentang pakdaya, kita sudah belajar tentang kata berilmukan. Ketika kita berbicara dalam bahasa daerah Bugis, kita lagi tidak ada penggunaan pakdaya atau kata berilmukan itu secara tepat. Nah sekarang Ananda sekalian, ini saya sudah duduk berkelompok bersama teman kelompok yang dia berjumlah 6 orang. Tadi ketua kelas hadir semua temannya ya? Ada semua, alhamdulillah ada semua. Ini saya ada 6 orang, ini sudah 4. Jadi kalian sudah bentuk kelompok sesuai dengan instruksi Ibu minggu lalu ya? Sudah. Apakah kalian nyaman dengan kelompok yang sekarang? Nyaman. Kalau kalian sudah nyaman, mari Ibu akan memutarkan sebuah video. Kalian diskusikan nantinya dengan teman kelompoknya terkait dengan tayangan video yang akan Ibu putarkan di depan kalian. Lalu video itu kalian amati, catat hal-hal yang penting, baik itu dari segi bahasanya ataupun dari segi nilai-nilai budayanya. Terserah kalian mencatat apa saja. Nanti kita diskusikan dengan teman-teman kelompok. Terus yang kedua, ketika Ananda mendapatkan kata yang sulit atau kata yang baru kalian dengarkan, silakan catat di sticky note menggunakan aksara Lontar. Lalu setelah itu setelah setiap orang menuliskan 1 atau 2 kata memakai aksara Lontar, serahkan ke ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya lah nanti yang menempelkan di bagian sini aja ditempelkan. Oke, tolong dibagikan dulu. Dibagikan aja dari satu kelompok itu. Oke, silakan dibagikan dulu. Nanti dicatat ya kata-kata yang sulit. Ya, silakan dibagikan.
tetap konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sekarang ibu akan memutarkan video. Ya, oke kita nonton ya. Dicatat kata-kata yang penting.
Nah, tadi kita sudah menonton tayangan video. Silakan diskusi, Ibu berikan waktu sekitar 2 menit. Diskusikan dengan temannya. Hal apa yang perlu didiskusikan, dipresentasikan nanti akan disampaikan. Silakan acungkan tangan nantinya. Tapi saya berikan kesempatan untuk 1 menit diskusi dulu dengan temannya. Apa saja yang menarik untuk dibahas? Melok tukar di dalam nama Suyanuka. Diskusi tak bawah. Silakan didiskusikan dulu. Iya, tetap jaga jarak nak, tetap perhatikan protokol kesehatan. Silakan tetap diskusi dengan temannya. Baik, menit saya waktu saya berikan ya. Silakan diskusikan. Dan pastikan yang kalian tulis dalam kertas itu tidak sama dengan teman kelompoknya. Jadi pastikan yang kalian tulis dalam teman kelompoknya tidak sama ya. Silakan. Diskusikan juga siapa tahu ada di antara teman kelompoknya yang mengatakan satu tidak di kelas yang berbeda. Oke, sudah? Baik. Sekarang sebelum kita lanjut kita untuk konsentrasi kembali. Konsentrasi. Oke, anak-anak sekalian, silakan sticky note tadi itu ditempelkan di atas papan oleh ketua kelompok masing-masing. Silakan diberikan ke ketua kelompoknya. Ditempel di depan. Melo ka jolo, ang galingan tadi di sini boleh di kelompok tak. Agak mana ron nak tak diskusikan, agak mana pura tak bicara-bicara, si bawah kelompok tak, si bawah tak. Oke, kelompok siapa jolo pemula? Siapa? Silakan ajukan tangan kelompok mana? Kelompok 2, silakan. Soraya. Tungkat-tungkat. Oke, tungkat-tungkat. Kelompok 2 menanyakan tentang kata tungkat-tungkat. Adakah di antara kalian yang mengetahui apa itu tungkat-tungkat? Agar ditelak tungkat-tungkat. Ada yang tahu? Tungkat-tungkat. Oke. Setia, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Tungkat-tungkat adalah setia. Jadi memang itu adalah jenis kata yang sudah sangat jarang digunakan oleh masyarakat sekarang ya. Jadi itu banyak digunakan oleh masyarakat. Oke, ada lagi? Saya ambil. Ya, silakan ambil. Ipinadini. Oke, ipinadini. Ada yang tahu ipinadini itu apa? Oke, sudah dirasakan. Dirasakan. Sudah betul? Kita beri aplaus. Oke, Fadil, silakan Fadil. Makemme. Agar makemme. Oke, kelompok sini. Hambar. Bukan itu hambar. Mampus kecil. Amir boleh kelompok apa? Kelompok 5 di? Oke, silakan Pak. Oke, lagi nak masalah lagi juga. Ya. Ernaye, yang kita tidak beka-beka. Lewat sunnah pura, kita membahas masa ini. Luas sakit. Iya. Luas sakit kan? Iya. Kalau bisa dimandai atau tuannya, kalau dia dewe, kas, mengenang. Saya riolo, habis sama ke mandre, maksud kau nak ke mandre, habis nilai ke mandre. Kita tahu ada tangan. Jadi teman saya mengapa dia jadi bani na untuk corona rilalan na video magada corona rilalan na video kita tahu kita emak tak iran mama yang nak ke na rekomend mandre mak sini le joro
mungkin kita tidak mengetahui itu yang kalian sebutkan tadi adalah jenis kata imbuhan. Nah, sekarang ibu akan memperkuat, memberikan penguatan apa itu pandai. Tapi sebelumnya ibu bertanya, pernah tidak dengarkan itu? Kata imbuhan itu apa? Pernah dengar imbuhan? Yang paling pernah ini. Biasa. Nah, siapa kan biasa? Oke, ada yang ingin memberikan gambaran atau memberikan wawasannya atau masukan apa itu imbuhan yang kalian ketahui? Oke, silakan saya. Imbuhan adalah kata dasar yang kata dasar yang ada di awal, yang juga di awal dan di akhirnya. Oke, bagus. Kita beri aplaus. Jadi saya mengatakan bahwa kata berimbuhan itu adalah kata dasar yang ditemukan baik di awal, di tengah, di akhir dan awal dan akhir. Nah, sekarang kan tadi Suraya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Makasih kapan nah rekong kata mak bicara ogina. Bahasa Bayan soy mak gunting bicara ogi. Jadi kami dapat bicara ogi. Oke, Tania, boleh kalau ada posisi silakan. Halo Pak Nadi, pagi semuanya ya Bu. Imbuhan ada biasa kariolo dan atau karimandri atau di tengah. Sedikit agak senang Nara. Angkatan Yorona. Atau Yolona, Mondina, Mondinana. Oke, tepuk tangan dulu. Maka kelas itu positif. Oke, anak-anak sekalian. Nah, sebab ini tetap nama kalian imbuhan. Menurut apa kasar ya burata? Di dalam bahasa Indonesia seperti yang kalian katakan tadi bahwa itu imbuhan adalah kata dasar yang dibutuhkan. Ada bunyi yang dibutuhkan pada kata dasar sehingga membentuk kata baru. Nah, dalam bahasa Indonesia supaya kita lebih mengerucut, kita ke bahasa Indonesia dulu baru kita ke bahasa Bugis supaya ada yang kita ketahui. Ibu berikan contoh kata makan. Ketika kata makan ini diberikan imbuhan, ada yang memberikan contoh imbuhan apa saja yang melekat di dalamnya dari kata makan selain kelompok satu. Oke. Ina, silakan Ina. Memakan itu jenis kata imbuhan, jenis imbuhan apa dulu? Awalan. Oke, tepuk tangan dulu untuk itu. Masih kata makan, apa lagi? Oke, Rehan. Dimakan. Dimakan itu jenis imbuhan apa? Awalan ini. Bagus sekali, tepuk tangan. Lagi satu lagi, saya mau lihat contoh kata imbuhan akhiran dari kata makan. Apa? Oke, Rehan. Ya. Makanan. Akhiran apa itu? An. Bagus sekali. Kalian juga menyebutkan kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang ibu ingin memberikan gambaran bahwa ternyata di dalam masyarakat Bugis kita, di dalam bahasa daerah Bugis kita juga ada kata berimbuhannya. Entah apa ada Pak Daina. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata berimbuhan, maka di dalam bahasa daerah Bugis dikenal dengan istilah Pak Dai. Di Pak Koling ada senang Sabina? Oke, Pak Dai. Nah, narekori Pak bicara ogi, Pak Dai yang nare itu ada ditambahi, mau ni riolona, buat dimatoi rimundena, buat ditoi ritengana, ya rega riolona rimundena. Jadi kata berimbuhan itu adalah kata dasar yang dibubuhkan, bunyi dibubuhkan pada kata dasar, baik pada awal. Kalau di awal namanya prefix istilahnya, namanya awalan. Kalau di awal namanya prefix. Oke. Kalau di akhir namanya akhiran, istilahnya adalah suffix. Bisa diulang apa istilahnya? Suffix. Bicara lina pandai rimondre. Kalian mengenai di awalan tadi kalau awalan bicara lina pandai riolo. Kalau di belakang namanya pandai rimondre. Angkatori asam infix yang berada di tengah, kata imbuhan yang berada di tengah namanya infix. Dalam bahasa Bugisnya adalah padai di tengah. Angkato padai angkato riolona
istilahnya ya. Kalau misalnya awalan istilahnya prefix, akhiran istilahnya suffix, dan buntelan namanya infix, dan yang akhiran namanya konfix. Nah ini contoh-contohnya. Kalau anaknya tadi sedang mengidentifikasi kata berlingkuhan dalam bahasa Indonesia, contohnya me, di, dan akhiran contohnya an, maka kalau bahasa Bugis ini bisa kita lihat contoh-contohnya. Misalnya awalan, ada namanya awalan ma. Berasal dari kata bepa, kata dasarnya dari bepa. Bepa itu jenis kata apa nak? Kata benda atau serehan. Kata benda ketika dihubungkan prefix ditambah pada riolo ma menjadi ma bepa, membuat kue ini apakah berubah kata benda tadi berubah jenisnya? Kata benda menjadi kata benda berubah menjadi kata kerja. Nah sekarang pa ini adalah prefix pa dari kata dasar bepa. Bepa ini tadi kalian katakan adalah kata benda. Ketika menjadi pembuat kue, maka dia menjadi kata kerja. Kata benda. Kata kerja atau kata benda? Kata benda. Oke, kenapa kata benda nih? Bepa itu orang yang bagus sekali. Karena orang itu adalah kata benda. Kalau kita ini kalau misalnya kita saya berarti adalah kata benda. Bukan kata kerja ya. Walaupun dia sedang bekerja tetapi karena menyatakan bahwa pembuatnya, maka itu adalah kata benda. Nah sekarang si ini juga adalah awalan atau pada riolo. Si pene piring itu adalah jenis kata benda. Tetapi ada si pene atau satu piring tetap tidak berubah. Begitu juga seterusnya ya. Nah sekarang konsentrasi kembali, konsentrasi dimulai. Katakan lagi konsentrasi dimulai. Oke kita lanjut. Nah sekarang analisa kita lagi ke akhiran. Kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang prefix, kita ke akhiran atau suffix. Ini adalah contoh-contohnya nak. I, am, Jadi kata pekje, garam. Ini pekje ini adalah kata apa? Jenis kata apa? Terus dihubungkan akhiran i, pekje, garami. Berarti dia masuk menjadi jenis kata apa? Garam. Terus beli itu jenis kata apa? Kata benda atau kata kerja? Kata kerja. Beli. Terus belikan masuk kata kerja. Nah ini yang menarik. Sudah itu jenis kata apa nak? Benda. Kata benda bagus. Bukan kata benda. Kata kerja. Ketika misalnya dihubungkan akhiran menjadi tudangan, berarti kata benda. Dari kata kerja berubah menjadi kata benda. Jadi imbuhan itu ada yang berubah makna dan ada yang tetap maknanya. Oke. Nah sekarang kita ke imbuhan maksud dan awal dan akhir. Jadi dalam bahasa Bugis kalau dalam bahasa Indonesia kita sering menemukan imbuhan berada di tengah atau infix. Kalau di dalam bahasa Inggris tidak ada. Yang ada ini tiga saja. Prefix, suffix, dan konfix. Awal dan akhir. Ini awal akhir bisa kita lihat. Apalukem, tapi dibaca apalukem. Terus ribet pai, situdang tapi dibaca atau ditulis situdang. Tapi dia masuk dalam konteks itu. Nah, sekarang anak-anak sekalian, karena kita sudah melihat atau mengetahui tentang jenis-jenis kata tadi, saya ingin anak-anak sekalian silahkan maju satu persatu secara tertib. Atau kita ke ketua tingkatnya saya, ketua kelompoknya. Satu ketua kelompok. Tolong diambilkan kerjaannya temannya, mungkin ada namanya di situ. Silakan diambilkan lalu nanti disebutkan satu persatu baru bagikan ke teman. Silakan diambilkan. Silakan diambilkan. Tidak apa-apa, silakan diambil. Acak saja. Silakan diacak saja, ambil berapa jumlah anggotanya. Oke. Ya. Oke. Sampai habis berarti karena harus diambil ke semuanya. Diambil sesuai dengan jumlah temannya. Oke. Oke, akan kita kembali. Bagi yang teman-temannya kalian, berikan
Nah, sekarang coba ajukan tangan atau mem tunjuk. Oke, mem tunjuk deh kalau begitu. Saya mulai dari Nurul Fadia. Nurul Fadia bisa dibacakan namanya? Apa yang didapatkan? Makome. Coba kita dengarkan dulu nak. Nurul Fadia dapatkan kata dari milik temannya makome. Makome itu jenis kata apa nak itu? Imbuhan apa? Awalan apa namanya? Bagus. Makome tadi apa artinya makome? Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Nurul Fadia. Oke, apa lagi? Habis. Oke, coba kasihkan tangannya yang mau menjawab. Yang dari yang didapatkan, silakan ditunjuk tangannya. Oke, kita mulai dulu Soraya. Silakan Soraya. Mati dulu. Mati dulu itu apa itu? Jenis simpulan apa itu? Awalan ma. Dari kata dasar. Dari kata dasar. Ini dulu itu apa? Ada yang tahu apa itu dulu? Apa ya? Tanya? Rajin. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Soraya dan Tania. Siapa lagi? Oke, silakan. Siapa dulu nih Syabila? Ya. Apa? Makulu. Oke. Itu apa itu nak? Awalnya ma. Dasarnya dulu. Dulu itu apa nak? Dulu apa? Yang tak kelompoknya. Dulu apa? Ada yang tahu dulu apa itu dulu? Saya apa dia dulu? Gunung. Apa kita? Gunung. Kalau makulu? Makulu? Menggunung. Kelompok satu? Menggunung. Jadi kalau gunung jenis kata apa itu? Kata? Oke, gunung kan tadi kata awalan ma. Siapa lagi? Ya? Ada lagi? Oke, silakan. Firdan. Silakan Firdan. Manura. Oke, jenis kata apa itu nak? Awalan ma. Apa itu manura? Enak. Enak. Firdan. Enak. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok ini. Karena kalian sudah mengetahui terkait dengan itu, jenis imbuhan itu, anak-anak sekalian, ibu akan membagikan LKPD. LKPD di sini ya. Ketua kelas, tolong bantu dibagikan ini. Tolong dibagikan. Nah, LKPD yang ibu bagikan ini itu berisi soal untuk menguji kemampuan kalian dan tidak lagi dikerjakan secara kelompok, tapi dikerjakan secara individu. Di situ di dalamnya ada petunjuk soalnya. Ada di situ tertulis soal esai. Silakan kalian menuliskan tentu dengan menggunakan aksara nota. Karena pelajaran kita adalah bahasa daerah, berarti ciri khas kita adalah nota. Bagi yang tidak tahu tentang nota, masih ada yang masih kebingungan dengan nota, silakan diskusi dengan temannya. Boleh diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Tetapi yang tidak boleh diskusi adalah jawabannya. Oke? Jangan terjadi. Karena
menjelaskan bahwa jenis kategori hewan ini. Lalu kalian upload di media sosial kalian, lalu tandai akun Facebooknya kami, YouTube-nya kami, ataukah di TikTok kalian, ataukah di Instagram atau Reels. Ya, terserah kalian ya. Ataukah kalian menuliskan di situ. Boleh. Oke? Oke, 1 menit lagi. Oke, bagaimana? Selesai? Selesai. Ketua kelompoknya mengumpulkan. Tolong ketua kelompok masing-masing dikumpulkan. Tolong disimpan di atas meja ya, Nih. Sudah lengkap kan? Sudah lengkap ya? Nah, sekarang karena kalian sudah menuliskan menguji kepengetahuan kalian, insya Allah Ibu akan periksa dan akan membagikan secepat mungkin sebelum pertemuan berikutnya. Ibu akan membagikan hasil pekerjaan kalian untuk mengukur kemampuan kalian pada materi ini. Namun anak-anak sekalian, Ibu ingin mendengarkan dulu. Ibu ingin mendengarkan dulu satu orang. Seperti sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin ada di antara kalian yang melakukan refleksi seperti di minggu sebelumnya yang kita lakukan setiap hari pembelajaran. Kita selalu melakukan refleksi. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa definisi dini kurana dia guru agronomi? Apa yang Anda rasakan setelah mempelajari pelajaran ini? Ada yang berefleksi? Ya? Oke, Fadil, Wildan, akan Wildan. Iya, tak paham kalau tidak paham. Kurang menyambung yang sudah paham. Pahamannya sama. Iya, nah. Oke, yes. Terima kasih sudah. Nah, sekarang refleksi untuk kedua. Jadi tetap semuanya nanti akan berefleksi dalam bentuk tulis, tetapi ini untuk secara lisan Ibu melihat kemampuan kalian berefleksi. Terus yang kedua, apakah yang Anda rasakan atau engkau silainana ripenet dingin urana dari guruannya jareda riamulang dari gurui? Apakah yang Anda rasakan ini berbeda sebelum dan sesudah Anda mempelajari materi ini? Ada yang berkomentar? Oke, tanya silakan berefleksi. Imbuan atau Pak bahasa logina imbuan ada? Pagi setengah ada atau pagi setengah ada kalau lonang berjalan kurang pelajaran apa saja yang Anda perlu dari materi ini. Oke, yang mau berefleksi? Oke, kita ke Soraya, silakan Soraya. Kita lihat Pak Dai pelajaran Ya. ada yang Ditambahi. kardiolog, psikolog, juga atau Agar dalam nak bicara dia, kan kalau dalam nak bicara Indonesia bicara Melayu, enggak lengkap enggak tengah. Oh dia saja tengah. Enggak dapat dari tengah kalau bicara dia. Ya, enggak. Kalau dalam nak bicara dia enggak dapat dari tengah. Enggak.
kata digada? Digada. Kami bicara mana dua enggak. Kalau bicara dia digada. Jalan-jalan gitu. Oke, tepuk tangan dulu selesai. Apa yang akan Anda lakukan agar Mei dapat gaul kurang dari dulu ya kurang nih. Setelah mempelajari materi ini, apa yang menjadi target Anda? Oke, ada yang mau berkomentar? Oke, silakan. Oke. Sebesar suaranya pelopot agak. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, tidak apa-apa karena ini adalah proses untuk membangkitkan percaya diri kalian, kemampuan kalian. Tapi lama-kelamaan nanti akan bisa. Oke, atas dulu untuk semuanya. Kita bersama dulu. Nah, anak sekalian, minggu depan ada kejutan buat kalian. Pada pertemuan berikutnya, kita akan kedatangan tamu spesial. Siapakah itu? Tamu yang akan datang di hadapan kalian pasti sangat kalian kenal mukanya. Karena kenapa? Kalian sudah nonton videonya. Itu yang akan kita hadirkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Makanya jangan ada yang malas ke sekolah. Penasaran? Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, banyak menimba ilmu kepada budayawan yang ibu akan hadirkan di kelas ini. Silakan banyak berdiskusi. Operan duduk ya kebetulan maki ibu Bepa. Ada tiga. Kira-kira orang maki ibu Bepa. Oke, anak sekalian, karena waktu kita itu sudah habis dan proses pembelajaran materi ini sudah baik, saya sangat bersyukur Anda punya keaktifan dalam proses pembelajaran, peningkatan yang cukup drastis dalam proses pembelajaran ini. Tapi sebelumnya Ibu menyimpulkan bahwa materi pada ini adalah materi yang berkaitan dengan kebahasaan. Jadi ketika Anda sekalian nanti di luar sana, kalian tidak lagi menggunakan kata berhubungan yang kurang tepat ketika kalian bercakap-cakap, tapi memang sudah tepat. Termasuk ketika misalnya kalian menentukan jenis kata apa itu dalam imbuhan dalam penumpatan imbuhan itu. Jadi ketika membutuhkan imbuhan atau awalan akhiran atau sisipan, kalian bisa mengetahui perubahan jenis katanya seperti apa dari materi yang kita pelajari tadi. Oke? Jadi dalam bahasa daerah Bugis juga punya imbuhan. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, seperti di awal tadi kita memulai dengan sebuah kebaikan. Made cektoy kapan hari itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sebuah kebaikan. Kebaikan apa tadi? Kebaikan apa? Dengan berdoa. Mari kita berdoa dipimpin oleh doa Tuhan. Kita mulai nih, mari doa berdoa sesuai. Pak Purani, Pak Balangnya. Urus semangatnya, kita beri dulu aplaus dulu untuk teman-teman. Oke, anak sekalian, karena kita sudah selesai seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan hadiah buat kalian. Hadiahnya adalah sebuah pantun seperti di awal tadi. Maka Ibu akhiri juga pertemuan kita hari ini dengan sebuah pantun. Engkau tahu napoji mandre pelang. Nah, semangat namanya kulit isi